Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma, kelas MPI semester 1, alamat dari Tasikmalaya. Akan menerangkan tentang ciri-ciri hadis maudhu atau hadis palsu dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Dosen pengampu yaitu M. Tholib Alawi SSY ME. Sekian perkenalan dari saya. Sekarang kita lanjut ke materi atau ke pembahasan. Ilmu hadis merupakan disiplin ilmu penting dalam studi Islam yang bertujuan untuk meneliti otoritas suatu hadis, yaitu perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Salah satu kategori hadis yang perlu diwaspadai adalah hadis maudhu atau hadis palsu, yaitu hadis yang sengaja dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kriteria atau ciri hadis maudhu. Yang pertama yaitu kriteria yang terdapat pada sanad. Yang kedua, kriteria atau ciri yang terdapat pada matan. Kriteria yang terdapat pada sanad. Yang pertama yaitu pengakuan dari pembuat hadis. Kriteria paling jelas adalah pengakuan dari orang yang membuat hadis tersebut bahwa ia telah memalsukannya. Namun pengakuan seperti ini jarang terjadi. Yang kedua yaitu perawi yang dikenal pendusta. Jika dalam sanad atau rantai perawi terdapat perawi yang dikenal sebagai pendusta atau sering melakukan kesalahan, hadis tersebut patut dicurigai. Terus yang ketiga yang terdapat pada sanad yaitu keadaan atau qarinah pada perawi. Nah, sesuatu hadis dapat diketahui kepalsuannya dengan melihat keadaan si perawi, seperti yang terlihat pada diri Sa'ad bin Harith ketika suatu hari anaknya pulang dari sekolah dalam keadaan menangis. Sa'ad menanyakan kepada dia, "Kenapa menangis?" Yang dijawab oleh sang anak bahwa dia dipukul oleh gurunya. Mendengar jawaban anaknya tersebut, Sa'ad pun berkata, "Hadatsana Ikrimah an Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala muallimu siyanukum sirarukum aqalluhum rahmatan lil yasimi wa agladuhum alal masakin." Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Abi Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Para pengajar anak-anak kamu adalah orang-orang jahat di antara kamu. Mereka kurang kasih sayang kepada anak yatim dan berperilaku kasar terhadap orang miskin." Nah, dari situ Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Sa'ad Ibnu Dorib tidak boleh diterima riwayatnya. Dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa Ibnu Dorib adalah seorang pemalsu hadis. Terus yang keempat adalah kenyataan sejarah. Nah, di sini kenyataan sejarah ini yaitu menunjukkan bahwa perawi tidak bertemu dengan orang yang diakuinya sebagai gurunya, seperti Ma'mun Ibnu Ahmad Al-Harawi yang mengaku mendengar hadis dari Hisham bin Hammar. Al-Hafiz Ibnu Hibban mempertanyakan kapan Ma'mun datang ke Syam. Dijawab oleh Ma'mun tahun 250 Hijriah. Ibnu Hibban selanjutnya mengatakan bahwa Hisham Ibnu Hammar itu meninggal tahun 245 Hijriah. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan yaitu Ma'mun Ibnu Ahmad Al-Harawi tidak bertemu dengan Hisham bin Hammar karena Hisham bin Hammar meninggal tahun 245, sedangkan Ma'mun menyatakan dia bertemu tahun 250 Hijriah. Kriteria yang terdapat pada matan. Yang pertama itu bertentangan dengan akal sehat. Nah, jika ada hadis yang bertentangan dengan akal sehat atau prinsip-prinsip logika yang mendasar dapat dicurigai sebagai hadis maudhu. Contohnya, manittakhadha dikan abyado lam yakrabhu syaitan wala sihrun, yang artinya siapa yang mengambil ayam jantan putih, dia tidak akan didekati atau dikenai oleh setan dan sihir.
Yang kedua, dari kriteria yang terdapat pada matan yaitu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, hadis yang secara jelas bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang makam, jelas dan atau tidak ambigu dapat dianggap maudhu. Dan yang selanjutnya yaitu bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari berbagai generasi sehingga sulit untuk diragukan kebenarannya. Jika suatu hadis bertentangan dengan hadis mutawatir, hadis tersebut patut dicurigai. Dan yang selanjutnya yaitu gaya bahasa yang tidak mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis yang ahli dalam bahasa Arab, gaya bahasa Nabi Muhammad SAW dapat mendeteksi hadis maudhu berdasarkan gaya bahasanya yang berbeda dengan gaya bahasa Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya yaitu ada indikasi kepentingan pribadi atau kelompok. Hadis yang mendukung kepentingan pribadi perawi atau kelompok tertentu secara berlebihan dapat dicurigai sebagai hadis maudhu. Yang terakhir yaitu isi hadis yang berlebihan. Nah, ini salah satu ciri hadis kriteria yang terdapat pada matan ya, yaitu hadis yang berlebihan. Hadis yang memuat pujian berlebih terhadap seseorang atau ancaman yang sangat mengerikan atas perbuatan kecil. Nah, ini juga dapat dicurigai sebagai hadis maudhu. Contoh salah satu hadis maudhu, waladuz zana la yadkhulul jannah ila sab'ati abyad. Anak zina tidak akan masuk ke surga sampai 7 turunan. Nah, hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an ya, dengan surat Al-An'am ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru wazrahu wazra ukhra, yang artinya dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Simpulan, hadis maudhu merupakan ancaman bagi integritas ajaran Islam. Dengan memahami kriteria hadis atau ciri-ciri hadis maudhu dan berhati-hati dalam menerima hadis, kita dapat membantu menjaga otentisitas hadis dan memastikan bahwa kita mengikuti ajaran Islam yang benar. Sekian pemaparan kriteria atau ciri-ciri hadis maudhu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada materi yang kurang pas atau salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.